Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamani Khairunisa dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian pengertian segmen, penyusunan laporan laba rugi, segmen pendekatan variabel cost, kemudian ada pengukuran kinerja pusat investasi, kemudian ada definisi dan konsep dasar harga transfer, kemudian ada metode penentu harga transfer. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian segmen, di mana segmen itu sendiri adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Kemudian segmen tersebut bisa berupa divisi, departemen, lini produk, atau bahkan kelompok pelanggan. Baik pada penyusunan laporan laba rugi, segmen pendekatan variabel cost, yang pertama yaitu beban tetap langsung atau direct fixed expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri pada segmen. Namun kadang disebut juga dengan beban tetap yang dapat dihindari dan beban tetap yang dapat ditelusuri. Karena beban ini akan hilang jika segmen tersebut dihapus atau ditutup. Kemudian ada beban tetap umum atau common fixed expense, yaitu beban tetap yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan, karena beban ini tidak akan hilang jika segmen tersebut ditutup atau dihapus. Kemudian adanya pengukuran kinerja pusat investasi seperti ROI, RI, dan EFA. Yang pertama kita akan masuk pada pengukuran kinerja pusat investasi pada ROI atau Return on Investment, yaitu pengembalian atas investasi yang ada. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi aktivitas operasi rata-rata, di mana rumus dari aktivitas operasi rata-rata itu sendiri adalah nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir, kemudian dibagi dua. Dengan contoh soal sebagai berikut, yaitu perusahaan ABC memperoleh laba bersih senilai $100.000. Kemudian perusahaan ABC menghabiskan investasi sebesar $500.000. Maka ROI-nya yaitu $100.000 dibagi dengan $500.000. Maka dapatlah 0,2 atau 2% ROI-nya. Kemudian kita masuk pada RI atau residual income, di mana itu adalah selisih antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aset operasi. Rumusnya yaitu laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum dikali dengan rata-rata aset operasi. Kemudian ada EFA atau Economic Value Added, yaitu ukuran profitabilitas yang mempertimbangkan biaya modal setelah pajak. Dengan rumus yaitu laba operasi setelah pajak dikurang dengan persentase biaya modal aktual dikali dengan total modal yang dipakai. Dengan contoh sebagai berikut, Selimar Company memperoleh laba tahun lalu sebagai berikut dengan penjualan $480.000. Kemudian dikurang dengan HPP-nya yaitu sebesar $222.000. Kemudian dapatlah laba kotor atau margin kotor sebesar $158.000. Kemudian dikurang dengan beban penjualan dan ADM-nya sebesar $210.000. Maka dapatlah
laba operasinya senilai 48.000 dolar. Kemudian dikurang lagi dengan pajak penghasilannya sebesar 30%, senilai 14.400 dolar. Maka didapatlah laba bersih sebesar 33.600 dolar. Kemudian modal yang dipakai senilai 300.000 dolar. Biaya modal aktualnya sebesar 10%, maka EFA-nya sebesar 33.600 dikurang dengan 10% dikali dengan 300.000, maka didapatlah EFA-nya sebesar 3.600.000 dolar. Kemudian kita akan masuk pada definisi dan konsep dasar harga transfer, di mana harga transfer adalah harga yang dikenakan untuk barang atau jasa yang dipertukarkan antar divisi dalam suatu perusahaan yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kinerja masing-masing divisi secara adil dan mendorong manajer mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan secara seluruh. Kemudian adanya metode penentu harga transfer. Yang pertama yaitu harga pasar atau market price, yaitu menggunakan harga yang berlaku di pasar luar. Kemudian ada harga transfer berdasarkan biaya, yaitu harga ditentukan berdasarkan biaya produksi. Kemudian digunakan jika tidak ada harga pasar yang tersedia. Kemudian ada harga transfer negosiasi, di mana manajer divisi penjual dan pembeli bernegosiasi untuk menyepakati harga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.